Bagaimana kalau orang berbohong supaya untuk seru-seruan saja, supaya orang ketawa-tawa? Lebih dahsyat lagi ancamannya. Ikhwani wa akhwati fillah, sadani Allah wa iyyakum. Satu di antara nikmat Allah yang patut disyukuri adalah nikmatul lisan. Nikmat yang berupa lisan. Karena dengan lisan kita bisa mentakbirkan. Takbir itu mengungkapkan perasaan kita. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, "Ya Rasulullah, ayyul mali nattakhidu?" Wahai Rasulullah, harta apakah yang sebaiknya kami miliki? Jadi malun itu udah kata mailun, condong. Siapa di antara kita nggak pengen punya uang, yang nggak pengen punya rumah yang megah, nggak punya kendaraan yang mewah? Nggak ada, semuanya kita pengen. Itu dijelaskan Allah dalam Al-Quran surat Al-Imran 14. Allah berfirman, "Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa." Dijadikan indah dalam diri manusia hubbus syahawat. Karena nafsu itu ada tiga, an-nafsu al-ammara bis-su', nafsu yang buruk, yang condong mengajak kepada keburukan. Yang kedua, an-nafsu al-lawwama, jiwa yang selalu mencela menyesali perbuatan buruknya. Dan yang ketiga, an-nafsu al-mutmainnah, jiwa yang tenang. Jadi syahwat kayak identik dengan nafsu. Dan nafsu itu kalau ingin sesuatu nggak sekedar keinginan, haus, muncul syahwat. Syahwat apa? Syahwatus syurbi, hasrat untuk minum. Lapar, muncul hasrat, syahwat untuk makan. Pengen punya uang, muncul syahwat, namanya syahwatul mali. Pengen selalu menjadi pejabat penguasa, namanya syahwatul riyasati. Tapi yang menarik, ternyata Rasulullah kok beda dengan kita ya dalam memahami harta itu. Kalau kita katakan harta itu merupakan aset yang berharga, justru Nabi SAW mengatakan, al-qana'atu malun la yanfadu. Sifat qana'ah itulah harta yang tidak berkurang. Jadi bukan pada objek bendanya, tapi sifat kita, itulah harta, itulah aset sesungguhnya. Umar bin Khattab pernah minta izin untuk masuk menemui Rasulullah SAW di rumah Rasulullah. Apa yang didapati oleh Umar ketika masuk rumah Rasulullah SAW? Aku dapati Rasulullah sedang rebahkan tubuhnya di atas hamparan pasir. Laisa bainahu wa bainahu firashun. Tidak ada alas yang memisahkan antara tubuh Rasulullah dengan pasir-pasir itu. Maka butir-butir pasir itu menempel di pinggang dan punggung Rasulullah. Itulah Rasulullah, orang yang bila kita sebut, kita dengar namanya, kita berselawat untuknya. Itulah Rasulullah. Makanya Rasul mengajarkan kita, laisal ghina an kafratil aradi walakinnal ghina ghinan nafs. Hakikat kaya tidak ditentukan seberapa banyak materi yang kita miliki, tetapi bagaimana hati kita mensikapi semua yang Allah berikan. Itulah harta. Dengarkan apa kata Rasulullah ketika ditanya oleh Umar, ayyul mali nattakhidu, harta apa yang paling baik untuk kami miliki ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan, liyattakhid ahadukum qalban syakiran. Hendaklah kalian memiliki, tanda kutip, harta yang paling berguna bagi kalian, qalban syakiran, hati yang selalu bersyukur kepada Allah. Yang kedua, walisanan zakiran, tulisan yang selalu menyebut nama Allah. Walaupun Ibnu Qayyim mengatakan az-zikru thalatha, tiga macamnya. Az-zikru bil qalbi pertama, yang kedua az-zikru bil lisani, yang ketiga az-zikru bil jawarih, mengingat Allah dengan hati kita. Dalam arti hati selalu sadar dalam jangkauan penglihatan Allah. Tidak satu kata kita ucap Allah mendengar. Tidak satu tindakan kita Allah melihat. Itu namanya az-zikru bil qalbi. Ada contoh menarik untuk yang satu ini. Satu ketika Umar bin Khattab melakukan perjalanan dari Madinah ke Mekah. Di perjalanan itu Umar bertemu dengan seorang anak penggembala yang sedang menggiring kambing-kambingnya turun dari gunung. Kepada anak gembala itu Umar mengatakan, ya ra'i bi'na syatan min hadhil ghanami. Wahai anak penggembala, juallah untukku seekor kambingmu itu. Anak gembala itu mengatakan, innahu mamlukun, maaf tuan, aku tidak bisa menjual kambing ini kepada tuan, karena aku hanyalah seorang budak yang diperintah majikanku untuk mengembalakan kambing ini. Apa Umar mengatakan? Kul li sayyidika kalau dhi'bu. Kau bilang saja kepada majikanmu seekor kambingnya diterkam serigala. Apa anak itu mengatakan? Fa'ainallah,
Maka dia mengatakan fa'inallah, di mana Allah Tuhan? Kita ini yang terpelajar, terdidik, banyak menghafal ayat Al-Quran, banyak menghafal hadis, entah di mana Allah kita letakkan dalam diri kita. Namanya az-zikru bil qalbi. Ingat Allah dengan hati. Jangan sedikit pun kita lalai dari Allah. Coba perhatikan dalam surat Fussilat. Satu kesalahan kita, kata Allah ingatkan kita. Wa ma kuntum tastatiruna ay yashhada 'alaikum sam'ukum wala absarukum wala juludukum. Kalian nanti tidak akan bisa mengelak, menghindar dari kesaksian pendengaran kalian, penglihatan kalian, dan kulit tubuh kalian atas perbuatan kalian. Walakinnakum dzanantum annallaha la ya'lamu katsiran mimma ta'malun. Ini kesalahan kita manusia. Allah mengatakan walakinnakum, akan tetapi kalian hai manusia, dzanantum, mengira, merasa, annallaha la ya'lamu katsiran mimma ta'malun, bahwa Allah tidak banyak tahu perbuatan kalian. Subhanallah. Ardakum, itulah yang akan membinasakan kalian. Fa asbahtu minal khasirin, kalian akan menjadi orang yang rugi nanti di akhirat ini. Yang kedua, az-zikru bil lisan, banyak menyebut Allah dengan lisan kita. La yazalu lisanuka radban bi dzikrillah, basahi lisanmu dengan menyebut nama Allah. Yang ketiga, az-zikru bil jawarih, ingat Allah dengan anggota tubuh kita. Yang ketiga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa zaujatan mu'minatan tu'inu ahadakum ala amril akhirah. Harta yang mesti kalian miliki adalah istri yang salihah, yang membantu kalian untuk urusan akhirat kalian. Namun demikian, dibalik banyak kebaikan kita dapat dengan lisan kita ini, ternyata kita mesti hati-hati juga. Banyak afat, bencana, petaka yang ditimbulkan oleh lisan kita manusia. Maka sering kita mendengar orang bijak mengatakan salamatul insani fi hifdzil lisan. Selamatnya seseorang ditentukan oleh kemampuan menjaga lisan. Tuba liman anfaqal fadla min malihi wa amsakal fadla min lisanihi. Berbahagialah siapa? Liman anfaqal fadla min malihi, orang yang mau menginfakkan apa yang lebih dari hartanya. Wa amsakal fadla min lisan, dan menahan apa yang lebih dari ucapannya. Faktanya terbalik, orang banyak obral, ucapan, omongan diobral, nggak tahu baik buruknya. Sementara yang lebih dari hartanya tetap aja disimpan. Terbalik. Makanya Rasulullah mengatakan la yu'minu ahadukum, kalian tidak beriman, kata Nabi, minimal tidak sempurna iman kalian, hatta yakuna hawahu taba'an lima jitu bi, sampai hawa nafsunya tunduk mengikuti apa datang bersamaku. Jadi perasaan kita kalahkan demi mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Rasulullah, ibu pernah dengar Rasulullah mengatakan tasaddaqna ya ma'syaran nisa, hai perempuan-perempuan, kata Nabi, banyak-banyak sedekahlah kalian. Kenapa? Rasul mengatakan sebabnya, fa inni uritu kunna aktsara ahlin nar, karena Allah pernah perlihat aku neraka dan kalian yang paling banyak. Baik, lisan ini juga ternyata kalau kita tidak hati-hati akan menimbulkan bahaya. Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah di dalam kitab Mukhtasar Minhajil Qasidin, beliau mengatakan wa afatul lisani katsiratun mutanawwi'atun, bencana yang ditimbulkan lisan itu sebegitu banyaknya, banyak sekali keburukan-keburukan ditimbulkan oleh lisan. Walaha fil qalbi halawah, dan keburukan yang diucapkan lisan itu menghadirkan kesenangan di hati. Kalau nggak hati-hati, Pak, lihat orang-orang suka ghibah, suka menggunjing itu, ngomong asik aja, ada halawah di hati orang itu, membicarakan keburukan orang lain. Na'udzubillah min dzalik. Walaha bawa'is minat toba', dan itu dorongan apa? Tabiat manusia. Wala najata min khatariha illa bisumti, dan tidak mungkin kita selamat dari keburukan-keburukan yang ditimbulkan oleh lisan
kecuali dengan as-sumtu, diam. Makanya Luqman Al-Hakim mengatakan as-sumtu hikmatun wa qalilun fa'iluhu. Diam itu sifat yang bijak, sikap yang bijak. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya, Rasulullah mengatakan man yadhmanu li ma baina lahyaihi wa ma baina rijlaihi azmanu lahul jannah. Kurang apa senangnya kita? Rasul mengatakan, siapa yang menjamin untukku, ia menjaga lisannya yang ada di antara dua bibirnya dan kemaluannya, auratnya dari perbuatan zina, azmanu lahul jannah, aku jamin untuknya surga. Azman, ziman itu jaminan. Masya Allah. Makanya Rasulullah ingatkan kita, siapa yang beriman kepada Allah, iman kepada akhir, falyakul khairan au liyasmut, katakan perkataan yang baik dan atau diam. Allah juga ingatkan kita dalam surat Al-Ahzab 70 itu, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Qawlan sadida itu perkataan yang baik. Imam Nawawi dalam Riyadhus Shalihin mengatakan as-sadad bermakna al-isabah wal istiqamah, baik, benar. Rasul mengatakan ra'sul amri al-islam, penentu urusan itu adalah Islam, wa amudihi, ya, dan tiang tegak Islam adalah salat, wa dhirwati sanami al-jihad. Setelah menjelaskan itu, Rasulullah kemudian mengatakan ala adulluka bimilaki dzalika kulli, maukah kamu aku tunjukkan penentu semuanya itu? Mau ya Rasulullah. Rasul menunjuk lisannya sambil mengatakan kuffa 'alaika hada, kuffa, tahanlah lidahmu, lisanmu. Mu'adz mengatakan, ya Rasulullah, anu akhadu bima natakallamu bi? Wahai Rasulullah, apa iya kami nanti diazab oleh Allah hanya karena lisan dengannya kami berbicara? Lantas di mana salat kami? Di mana puasa kami? Infak sedekah kami? Haji umrah kami? Mana ya Rasulullah? Masa gara-gara lisan saja kami diazab oleh Allah? Rasulullah mengatakan sakilatka ummuka ya Mu'adz. Kalimat sakilatka itu ungkapan sesal, walaupun makna asalnya seperti dikatakan oleh Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, sakilatka itu maknanya dhu'atka ummuk, ibumu kehilangan dirimu, kerugian besar bagi ibumu. Tapi maknanya adalah ungkapan sesal. Rasulullah menyesalkan karena itu ditanyakan, masa gara-gara lisan saja kami diadab oleh Allah di neraka? Di mana salat kami, ibadah kami? Rasulullah mengatakan, alaysa yukabbun nasu finnar ala manakhirihim illa hasaida alsinatihim. Kata Rasulullah, bukankah seseorang itu dicampakkan ke neraka, tertelungkup di atas wajahnya, semua itu merupakan buah akibat lisannya. Maka Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an mengatakan, ma syai'un akhwaja ila tuli sijnin minal lisani, tidak ada sesuatu apapun yang lebih butuh untuk ditahan lebih lama selain lisan. Abu Darda mengatakan, tidakkah engkau memperhatikan mengapa Allah cipta untukmu dua telinga satu lisan? Litasma'a aktsara mimma tatakallam, itu supaya kalian lebih banyak mendengar daripada berbicara. Mari kita lihat apa keburukan bencana yang ditimbulkan oleh lisan kalau kita nggak hati-hati. Bencana yang pertama adalah al-kalamu fima la ya'ni, yaitu mempergunakan lisan untuk mengatakan sesuatu yang tidak berguna. Masya Allah. Nabi SAW mengatakan, min husni islamil mar'i apa? Tarkuhu mala ya'nihi. Alimni amalan idza amiltu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas. Wahai Rasulullah, ajarkan kepadaku satu amalan yang bila aku amalkan Allah cinta kepadaku, manusia pun sayang kepadaku. Apa Rasulullah mengatakan? Izhad fit dunya, bersikap zuhudlah kamu terhadap kehidupan dunia. Apa itu zuhud? Zuhud itu artinya meninggalkan sesuatu perkataan perbuatan yang tidak memberikan efek manfaat di akhirat. Mafhumnya di dunia mungkin bermanfaat. Orang mencuri, orang menipu, orang korupsi, bermanfaat nggak di dunia? Bermanfaat. Uang hasil nipu itu masih laku untuk jual beli. Di akhirat tidak bermanfaat, justru mencelakakan. Jadi orang zuhud itu
bisa membedakan manfaat, mudarat, maslahat, mafsadat, baik, buruk. Dia pilih. Jadi tidak semua ucapan kita itu bermanfaat, tinggalkan yang gak bermanfaat. Yang kedua, bencana yang disebabkan lisan adalah al-haudhu fil batil, yaitu senang berbincang-bincang, bercakap-cakap tentang kemaksiatan. Jadi kalimat diucapkan, narasinya itu jelek, untuk menceritakan yang buruk-buruk, itu al-khaudhu bil batil namanya. Dan ingat, salah satu sebab orang masuk neraka sakar adalah ini. Yang di surga bertanya, ma salakakum fi saqar, apa gerangan yang membuat kalian masuk neraka sakar? Kami di surga ini. Yang di neraka menjawab, lam nakum minal musallin, kami dulu tidak termasuk orang yang salat. Wa lam nakun nut'imul miskin, kata mereka di neraka itu, kami dulu tidak menganjurkan orang untuk memberi makan orang miskin. Ingat ibu bapak, kalau kita nggak bisa memberi, anjurkan orang untuk memberi. Jangan mencegah orang untuk memberi. Ayyukum yudhifu hadha al-lailah yarhamullah, siapa di antara kalian yang bisa memberi makanan orang ini malam ini saja, semoga Allah merahmatinya. Nah, itu pelajaran. Jadi kalau kita nggak bisa memberi, Pak, Ibu, ini ada orang gini, saya qadarullah lagi nggak punya nih, biar orang itu memberi. Jangan malah menghasut orang untuk memberi. Ada laki-laki Ansor mengatakan, ana ya Rasulullah, saya siap memberi makan orang itu ya Rasulullah. Diajak pulang ke rumahnya. Nyampe di rumah bilang sama istrinya, akrimi dhaifan Nabi sallallahu alaihi wasallam, muliakan ini tamunya Rasulullah. Masya Allah, orang minta-minta. Pelajaran kita, tamu itu yang datang ke rumah kita, imma diundang atau tidak diundang, namanya tamu. Itu hadisnya. Istrinya mengatakan, ma indana illa kutu sibyani, suamiku, di rumah kita ini nggak ada makan, bisa kita sedekahkan. Ini sedikit makanan juga untuk anak kita. Orang Ansor itu mengatakan, allilihim wa nawwimihim idza aradul asya, kau ajaklah anak kita bermain-main sana Ki. Nanti kalau dia minta makan, ajak tidur saja. Sedikit makan itu siapkan untuk tamu kita. Nanti kalau dia masuk ke rumah kita, matikan lampu, kita duduk bersamanya, dan kau pura-pura makan bersamanya. Itu istri kok nurut gitu. Saya nggak tahu kalau ibu gimana. Saya jelasin, ini orang mengatakan, Ustadz segitunya suami. Nah kan ada yang protes, nggak paham ya. Rasul mengatakan malam ini saja, bukan setiap malam. Apa artinya? Kita tidak pandai membidik kesempatan untuk meraih kebaikan. Itu loh. Keesokan harinya, pagi harinya, laki-laki itu datang. Orang Ansor datang kepada Nabi, diceritakan, ya Rasulullah, semalam saya kira ada makan, ternyata nggak ada ya Rasulullah. Ada juga makan untuk anak kami. Akhirnya kami begini. Apa Rasul mengatakan? Qad ajiballahu fi sani'ikuma bi dhaifikum al-lailah. Sungguh Allah kagum dengan apa yang kamu lakukan dengan tamu semalam itu. Kagum Allah. Coba renungkan kalimat ini. Ada nggak amalan bapak ibu yang Allah kagum? Yang mana? Sholat suka terlambat, nggak berjamaah, baca Al-Quran cuma Ramadan doang. Apa lagi? Tambah satu lagi bu ya. Infak juga kalau ada sisa uang belanja. Masih mantep dah. Ibnu Qudamah rahimahullah ta'ala kemudian mengatakan, fayambagi lil insan ayyunqira al-munkara minal qaul. Memang kewajiban setiap kita mengingkari perbuatan mungkar. Misalnya orang mengatakan perkataan yang jelek, yang buruk, yang kotor, kasar, kita wajib mengingatkannya. Wa yubayyinus shawab, jelaskan yang benar bagaimana. Mungkin orang berbuat salah karena ketidaktahuan, karena kebodohan, maka ingatkan. Fa in kubila minhu, itu pun kalau orang itu mau menerima nasihat kita. Wa illa, kalau tidak, tinggalkan perdebatan. Bapak ibu ngeliat orang berbuat mungkar dinasihati, dia nggak terima, kita yang diem. Jangan dibiasakan berdebat. Udah dibilangin baik-baik, nggak ngerti, nggak mau apa sih itu, ha? Kita yang salah. Orang kita nasihati, dia terima, syukur, alhamdulillah. Tidak, kita diem. Jangan lakukan apa disebut al-mumarat, perdebatan. Ingat baik-baik ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Dalam hadis yang sahih sanadnya, Rasulullah mengatakan, ana zaimun bi baitin fi rabadil jannah. Saya nanti akan mengantarkan seseorang untuk menempati istana yang megah baginya di tepi surga. Rabadul jannah, kata Utsaimin, ay torfuha, di tepi surga. Ibu bapak nggak pingin menjadi orang dimaksud Nabi itu. Aku antarkan engkau menempati istana
tempatmu di tepi surga. Maulah kita. Siapa orang itu? Rasulullah mengatakan, liman tarakal mira'a wa in kana muhiqqan, yaitu orang yang mau meninggalkan perdebatan, perselisihan, berbantah-bantahan, walaupun dia bisa membuktikan kebenaran ucapannya. Aku mau di tengahnya, nggak mau di pinggir. Ya, kelanjutan hadis itu baca. Wa bi baitin fi wasatil jannati, aku akan mengantarkan seseorang menempati istana untuknya di tengah-tengah surga. Siapa orang ini? Liman tarakal kadhiba wa in kana mazihan, yaitu orang yang meninggalkan kebohongan walaupun bercanda. Ini kalau dibilangin, kenapa bohong? Kan bercanda doang, Pak. Ya Allah. Nah, kita sudah belajar sekarang. Tinggalkan kebohongan walaupun bercanda. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu mengatakan, innal kadhiba la yasluhu minhu al-jiddu wal hazlu. Bohong itu, kata Abdullah, tidak dibenarkan. Bagaimana kalau orang berbohong supaya untuk seru-seruan saja, supaya orang ketawa-tawa? Lebih dahsyat lagi ancamannya. Rasulullah mengatakan, wailul lilladzi yuhadditsu fayakdzibu liyudhika bihin nas, wailul lahu fawailul lahu. Wail, kata Nabi. Apa itu wail? Orang suka mengartikan celaka. Oh, enggak celaka saja wail itu. Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah dalam kitab Al-Kabair beliau mengatakan, al-wailu huwa, wail itu ialah daratan, dataran yang ada di dalam dasar neraka jahanam. Jadi wail itu nama tempat di dalam neraka jahanam. Ba'idun qa'ruhu, amat sangat dalam itu dasarnya jahanam. Khabisun ta'muhu, sangat busuk buruk makanan di tempat itu. Lau suyiratil jibalu fihi, andai gunung yang keras bebatuan itu ditempatkan di tempatnya namanya wail, ladzabat min syiddati hariha, akan meleleh mencair itu batu saking panasnya. Itulah wail. Jadi kalau Babi mendengar kata wail, itu dasar neraka jahanam. Nabi mengatakan neraka wail bagi siapa? Lilladzi yuhaddisu, bagi orang yang mengatakan perkataan fayakdzibu, lantas berdusta, berbohong. Untuk apa dia berdusta? Liyudhika bihin nas, supaya ia bisa membuat orang tertawa.